Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erik Gondoy, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan IPS S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Perkenankan saya saat ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Patologi Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Adapun deskripsi umum dari mata kuliah Patologi Sosial adalah merupakan mata kuliah wajib bidang keahlian bagi mahasiswa IPS semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberi bekal kepada mahasiswa tentang pengertian patologi, disorganisasi sosial, partisipasi sosial, teori-teori patologi sosial, mengkaji munculnya tingkah laku sosiopatik, individualis sosiopatik, kriminalitas, gelandangan, pelacuran, mental disorder, alkohol, narkotika, dan kenakalan remaja, serta efek moral. Diharapkan dengan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai pengetahuan terkait dengan patologi sosial, serta mempunyai keterampilan dalam memecahkan penyakit sosial dalam masyarakat, baik secara konseptual, teoritis, serta mempunyai sikap peduli pada persoalan yang berkembang di masyarakat. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah Patologi Sosial pada program studi Pendidikan IPS S1, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan perkembangan patologi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori patologi sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penerapan patologi sosial di masyarakat dengan pemikiran logis dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah sosial di masyarakat berdasarkan teori patologi sosial. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis upaya pencegahan masalah sosial sesuai teori patologi sosial. Untuk pembelajaran yang dipelajari dalam mata kuliah Patologi Sosial terdiri dari 15 materi. Yang pertama, pengertian patologi sosial. 2. Pengertian deviasi dan diferensiasi. Ketiga, teori patologi sosial dan interaksi. Keempat, teori kultural. Kelima, pendekatan sosiopatik. Keenam, deviasi. Ketujuh, mental disorder. Kedelapan, kriminalitas. 9, perjudian. 10, pelacuran. 11, prostitusi. 12, narkoba. 13, alkohol. 14, kenakalan remaja. Dan 15, korupsi. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari hardware yang berupa komputer atau laptop, kemudian proyektor dan handphone. Sedangkan software yang digunakan adalah PowerPoint. Sistem pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan metode pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa proyek. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana pekan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pekan ke-16 merupakan pelaksanaan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah Patologi Sosial didapatkan melalui presentasi kehadiran, keaktifan mahasiswa, penugasan baik secara mandiri maupun terstruktur, hasil UTS dan hasil UAS.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah patologi sosial untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Manado. Berikut ada video pembelajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat kita bertemu lagi di perkuliahan patologi sosial hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman kita buka kuliah kita dengan doa. Siapa yang bisa bantu saya untuk buka perkuliahan kita dengan doa? Saya. Oke, Iman. Silakan Iman. Mantap, Iman. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan. Ya Tuhan, Engkau berkati perkuliahan itu agar boleh berjalan dengan baik dan benar. Berkati juga buat pendiri akan mengajari kami, Kau berkati dia agar dia dapat mengajari kami dengan baik dan benar. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu, kekal untuk selamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Man buat kesediaan membuka kuliah kita dengan doa. Sebelum kita mulai lanjut lagi, saya mau cek absen dulu untuk teman-teman apakah semuanya hadir di siang hari ini. Yang pertama, Aprilia. Hadir, Mbak. Hadir. Melanie. Hadir. Kevin. Hadir, Mbak. Oke. Fael. Ones. Iman. Hadir, Mbak. Olive. Hadir, benar. Lewi. Oke, hadir semua ya. Jadi teman-teman ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya? Semua hadir semua. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut perkuliahan kita dengan materi yang baru, minggu lalu saya sudah masuk tentang pengertian patologi sosial. Nah, sebelum kita melangkah lagi ke materi yang baru, alangkah baiknya saya mau mereview kembali apa yang sudah teman-teman dapatkan dengan cara saya mau mendengarkan dari teman-teman mahasiswa apa yang sudah teman-teman pahami di perkuliahan minggu yang lalu. Oke. Saya bisa minta kesediaan satu mahasiswa untuk mencoba mereview kembali. Siapa yang boleh? Mungkin Olive? Boleh? Boleh, Mbak. Oke, silakan Olive. Baik, teman-teman, sebelum saya akan mereview kembali terkait dengan materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olivia Memendol. Baik, terkait dengan materi patologi sosial yang kemarin sudah kami bahas bersama-sama. Jadi menurut saya sendiri patologi sosial adalah suatu studi perilaku yang mempelajari terkait dengan bagaimana manusia atau masyarakat itu menyimpang dalam lingkungan masyarakat. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam patologi sosial yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini dalam konteks mereka melaksanakan bullying, mereka melaksanakan tawuran, mereka minum minuman keras, bahkan sampai menggunakan narkoba. Nah, penyebab daripada patologi sosial ini adalah salah satu faktor lingkungan serta faktor individu. Faktor lingkungannya seperti apa? Yaitu di dalam konteks keluarga. Keluarga ini misalnya di dalam keluarga mereka tidak stabil secara tidak harmonis atau bahkan broken home dan lain sebagainya. Nah, faktor individu itu yaitu dari diri sendiri, dorongan daripada perilaku di diri sendiri yang mana untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dampaknya adalah salah satu kerusakan sosial. Kerusakan sosial adalah orang lain itu mendapat satu kerugian. Nah, kedua dampak daripada ini adalah kerusakan individu. Kenapa demikian? Karena merupakan menjadi salah satu penghambat atau gangguan kepada individu sendiri, yaitu gangguan mental, fisik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk menangani hal tersebut? Yaitu salah satu pendidikan, kemudian pengawasan. Nah, pendidikan ini kita perlu untuk membahas terkait dengan, kita perlu untuk mendidik dari unit terkecil, misalnya keluarga. Sebelum orang keluar, agar supaya orang bisa mendidik di dalam konteks keluarga. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Olive untuk penjelasannya. Ada lagi mahasiswa yang lain yang bisa masuk? Oke, silakan Man. Ya, jadi secara umum saja patologi sosial ini merupakan perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Kalau seperti tadi yang Kak Olive ada sampaikan itu tentang kenakalan remaja. Mungkin contoh lain juga Mer, seperti korupsi, Ya. dan juga narkoba. Oke. Terima kasih Mer. Oke, terima kasih Man. Ya, terima kasih buat kedua mahasiswa yang telah membantu saya untuk mereview kembali. Dan saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sampel dari kedua mahasiswa ini, bahwa teman-teman yang lain juga mengerti ya.
Sudah paham ya tentang materi kita minggu lalu ya? Berarti kita sudah bisa lanjut atau next ke materi yang baru. Oke? Silakan perhatikan PowerPoint yang sudah saya buat supaya mempermudah teman-teman untuk memahaminya. Oke. Nah, ketika kita melihat tentang pengertian patologi, maka kita akan bertemu dengan teori-teori atau teori struktural dari fungsional dari patologi itu sendiri. Yang pertama, masyarakat itu diibaratkan seperti tubuh manusia. Setiap bagian punya fungsi-fungsinya. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, masing-masing kita mempunyai apa? Fungsi kita masing-masing ya. Oke. Nah, jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak berfungsi, maka itu disebut apa? Patologi. Penyimpangan atau penyakit. Misalnya, teman-teman tidak bisa mendengar. Toh? Itu apa? Penyakit apa kalau kita tidak bisa mendengar? Pendengaran. Tuli. Maka itu disebut suatu kelainan dalam tubuh kita. Begitu juga dalam masyarakat. Nah, jadi di antara kita masing-masing yang tidak berfungsi dengan baik, maka itu disebut suatu penyimpangan. Contohnya kemiskinan. Apa yang menyebabkan kemiskinan? Ada ketidakseimbangan dalam ekonomi. Ada ketimpangan. Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Oke. Kita lanjut. Penjelasan teori konflik. Nah, kita lihat ya. Kenapa ada teori konflik? Kenapa ada konflik dalam masyarakat? Yang pertama, karena adanya perebutan sumber daya yang tidak merata. Yang kedua, kelompok dominan mempertahankan statusnya, sementara kelompok lemah tertindas. Nah, kita bisa melihat ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya kuat, itu akan menindas kelompok-kelompok yang apa? Yang lemah. Bisa kita lihat kan yang terjadi sekarang, ada kelompok-kelompok misalnya ormas-ormas yang menindas masyarakat, misalnya yang merasa mereka mempunyai pengaruh sehingga membuat satu ketimpangan dalam masyarakat. Jadi timbullah kriminalitas. Oke, next. Penjelasan teori interaksionalisme simbolik. Ini berfokus pada proses interaksi sosial sehari-hari. Perilaku penyimpangan terjadi karena ada label di masyarakat. Jadi, label ini pemberian apa ya, teman-teman? Cap kepada seseorang. Jadi misalnya, saya beri contoh, minta maaf ya. Kevin misalnya. Kevin ini pemabuk di wilayahnya, maka diberikan sampel atau cap kepada Kevin adalah seorang pemabuk yang suka membuat keributan ya. Misalnya kalau suka ganggu-ganggu orang yang datang ke wilayahnya, maka dia dicap nakal ya, karena stigma itu membuat Kevin bukannya berubah tetapi semakin nakal karena ada cap atau stigma dalam dirinya. Oke. Pengertian interaksi sosial. Interaksi, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Ada hubungan, ada komunikasi, ada percakapan. Nah, itu disebut interaksi. Nah, interaksi timbal balik antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Ciri-cirinya adalah satu, ada pelaku lebih dari satu. Kalau cuma sendiri itu tidak bisa disebut interaksi. Harus 2, 3 baru itu ada interaksi. Tidak mungkin Anda berkelahi dengan diri Anda sendiri. Oh, misalnya Anda pukul-pukul wajah Anda sendiri kan tidak mungkin. Harus pukul wajah orang lain. Itu namanya suatu interaksi. Ada komunikasi. Tidak mungkin Anda bicara dengan diri Anda sendiri. Dikira Anda orang yang tidak waras, atau istilah sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada yang sering bicara sendiri?
Atau iman pernah ke bawah pohon dan bicara-bicara dengan pohon misalnya? Tidak toh? Tidak, karena iman tidak tergolong orang ODGJ. Kemudian ada tujuan tertentu, ada maksud tujuan kita untuk mencapai itu. Kemudian memiliki dampak sosial. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada yang disebut asosiatif atau mendekatkan, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kedua, disosiatif atau memisahkan, persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Jadi, kalau kita asosiatif, kita mau melakukan kerjasama, kita mau mendekatkan diri dengan orang lain, tuh seperti kerjasama antar negara. Maka itu perlu adanya pendekatan politik, atau misalnya pendekatan antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Misalnya Rafael misalnya mau mendekati Aprilia, maka perlu adanya pendekatan. Tetapi secara terbalik, kalau Aprilia tidak menyukai Rafael, maka dia akan melakukan apa namanya? Disosiatif, memisahkan diri, menjauhkan diri. Ya, saya ambil contoh seperti ini supaya teman-teman mahasiswa bisa gampang memahami antara asosiatif dan disosiatif, ya kan? Yang Aprilia, coba angkat tangan. Ya, Aprilia. Itu yang Rafael di belakang Aprilia. Oke, next ya teman-teman ya. Hubungan patologi sosial dengan interaksi sosial. Nah, ini dia. Patologi sosial dapat mempengaruhi pola interaksi sosial di masyarakat. Interaksi negatif bisa melahirkan penyimpangan sosial. Stigma sosial masih atau hasil interaksi dapat masalah sosial yang ada di masyarakat. Jadi, hubungan itu mempengaruhi teman-teman. Bisa membawa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk lewat satu hubungan. Cara pendekatan kita. Bentuk deviasi sosial. Coba siapa yang bisa membantu saya apa yang maksud dengan deviasi sosial sebelum saya lanjut? Ya, silakan Kevin. Contoh deviasi dalam masyarakat bisa beragam, mulai dari yang ringan seperti melanggar aturan lalu lintas, hingga yang berat seperti melakukan tindakan kriminal. Oke, terima kasih Kevin. Nah, kita bisa melihat di sini deviasi itu bisa ada positif, bisa juga ada negatifnya, ya. Perilaku penyimpang seperti ada hal-hal yang tidak sering kita lihat. Misalnya ada seorang perempuan yang menjadi pilot, ya kan, itu kan tidak sering kita lihat. Tetapi ketika ada, maka itu suatu penyimpangan, tetapi penyimpangan yang baik. Ada perempuan yang jadi tukang bangunan, ada perempuan yang jadi supir angkot, ya kan? Itu suatu penyimpangan, tetapi penyimpangan yang menjurus ke hal-hal yang baik. Kalau deviasi negatif, apa misalnya? Ada kriminalitas, ada kekerasan, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang merugikan daerah kita. Faktor-faktor apa yang menyebabkan deviasi? Yang pertama, faktor keluarga. Yang berikut, faktor lingkungan. Kemudian faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor media massa. Kelima hal ini sangat mempengaruhi deviasi, ya, yaitu keluarga, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan, dan media massa. Seringkali kita terpengaruh dengan berita-berita yang menyebar di media massa sekarang yang kita tidak tahu kebenarannya secara utuh, kemudian kita langsung menyebarkan. Itu disebut berita apa? Hoax, ya. Berita yang kita belum tahu kebenarannya, kita langsung share di grup keluarga, di grup komunitas-komunitas kita. Mengapa sampai kita gampang mempercayai itu? Yang pertama, pendidikan kita. Biasanya orang-orang yang berpendidikan tidak langsung menerima itu secara mentah-mentah. Dia akan cerna dulu, kemudian dia akan men-share itu.
Oke, teman-teman. Lanjut ya. Pengertian diferensi sosial. Sebelum kita langsung ke diferensi sosial, ada teman mahasiswa yang bisa membantu saya apa itu diferensi sosial? Oh, oke, silakan Fail. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Diferensi sosial adalah mengelompokkan masyarakat berdasarkan perbedaan tertentu yang tidak menunjukkan adanya perbedaan derajat atau tingkat sosial. Contohnya adalah perbedaan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan pekerjaan. Oke, terima kasih Fail. Jadi diferensi sosial adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat secara horizontal tanpa menunjukkan perbedaan tingkatan atau derajat. Ya, seperti yang sudah Fail bilang, ada agama, suku, dan profesi. Jadi materi kita hari ini teman-teman tidak perlu teman-teman catat, nanti akan saya share PowerPoint-nya supaya teman-teman lebih gampang untuk memahaminya ya. Kemudian lanjut. Ciri-ciri diferensi sosial. Yang pertama, bersifat horizontal. Kedua, wajar dan alami dalam masyarakat. Tiga, tidak menimbulkan konflik jika dikelola dengan baik. Bentuk keberagaman sosial. Bentuk diferensi sosial yang pertama agama. Kedua, diferensi ras dan etnis. Ketiga, diferensi profesi atau pekerjaan atau gender. Sekarang kita akan melihat perbedaan deviasi dan diferensi. Kalau deviasi sosial itu penyimpangan norma, sedangkan diferensi sosial itu perbedaan sosial yang wajar. Kemudian bisa berdampak negatif kalau deviasi, sedangkan diferensi bersifat netral. Kalau deviasi itu kriminalitas, kalau diferensi adalah perbedaan agama. Oke, teman-teman, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa bisa ditanyakan ke saya? Oke, Kevin, silakan ya. Bagaimana mengatasi kenakalan remaja di zaman sekarang? Oke, jadi Kevin sering lihat di lingkungan Kevin ada kenakalan remaja. Contohnya apa, Kevin? Contohnya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Oke. Kalau kita mereview lagi materi kita minggu lalu tentang penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah kenakalan remaja. Nah, di dalam kenakalan remaja banyak sekali yang dibuat oleh remaja-remaja. Salah satunya mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, bahkan prostitusi juga. Sekarang pelakunya sudah dari kalangan remaja, ya, masih umur belasan-belasan sudah terjun dalam prostitusi. Nah, untuk mengatasi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan karena hal-hal ini terjadi di lingkungan kita. Salah satunya keluarga. Ya, kita kembali dulu ke hal yang kecil, yaitu keluarga. Apa yang anak dapatkan dalam keluarga itu akan dia lakukan di luar. Jadi contoh dari orang tua adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kalau teman-teman nanti sudah berkeluarga, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya anak, teman-teman harus melakukan hal-hal seperti itu. Berikan contoh yang terbaik, ya kan? Kalau Melanie sudah berkeluarga? Belum. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah berkeluarga, berikan contoh yang baik. Ada istilah seperti ini. Anak itu seperti kertas putih yang lahir ke dunia. Mau ditulis apa, mau digambar apa, itu tugas dari orang tua. Apa yang Anda gambar, apa yang Anda mau anak Anda jadi, maka dibentuk dari orang tua. Yang kedua, selain keluarga adalah apa? Lingkungan. Meskipun dalam keluarga sudah baik, tetapi ketika dia keluar dan dia bergaul dengan lingkungan yang bisa merusak perilaku baiknya, maka akan merusak sifat anak tersebut. Oke. Dan yang ketiga, pendidikan. Harus diberikan pendidikan yang baik, ya, supaya dia bisa mencerna mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dia lakukan. Di dalam keluarga, salah satunya adalah pendidikan agama, ya. Dia kuat dalam pendidikan norma, dia kuat dalam pendidikan agama. Oke, teman-teman, Kevin sudah bisa pahami berarti? Oke, mantap. Nah, ketika kita sudah melakukan materi hari ini,
saya akan memberikan penugasan buat teman-teman untuk minggu depan dimasukkan ke saya. Nanti saya akan bagi kelompok untuk teman-teman lakukan. Nanti akan saya share di grup mata kuliah kita. Teman-teman tinggal lihat di situ materi-materi apa yang harus teman-teman kerjakan. Oke? Terima kasih buat kesediaan teman-teman untuk hadir pada siang hari ini. Karena tadi kita buka kuliah kita dengan doa, alangkah baiknya kita akan menutup kuliah kita juga dengan doa. Saya minta kesediaan Olive bisa tutup doa. Silakan Olive. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan kita, mari kita berdoa dan izinkan saya untuk berdoa dengan sesuai dengan agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun perkuliahan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, saat ini kami mau pulang ke rumah, ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau selalu menuntun langkah kami agar bisa sampai dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kuliah kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan minggu depan lagi dengan materi yang baru yang sudah saya siapkan. Jangan lupa untuk selalu mengecek WA grup supaya teman-teman bisa tahu update tugas yang akan saya berikan ke teman-teman. Oke? Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Sebelum keluar, salaman satu-satu. Oke, Kevin, baca baik-baik ya. Ya, Aprilia, Melanie, Fahel, oke, Lewi, Himad, Ones, mantap. Oke, terima kasih ya.